So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah HP baru dari Infinix, yaitu adalah Infinix Hot 20 5G. Setelah sebelumnya ya di bulan ini Infinix nge-launching dua HP lain, yaitu Zero series mereka, Zero Ultra sama Zero 20. Kali ini mereka ngelanjutin tren mereka kayaknya lagi ngegas banget nih. Sekarang adalah Hot 20 5G, ini adalah seri Hot, seri paling rendah dari Infinix. Kalau paling rendah kan Smart ya, tapi ini ada di atasnya Smart, tapi masih masuk ke kategori rendahnya Infinix. Dan ini menariknya, ini adalah Hot series pertama mereka yang pakai 5G, jaringan 5G. Yap, chipsetnya sendiri MediaTek Dimensity 810. Ini adalah chipset yang bisa dibilang cukup ngebut ya buat kelas levelnya ya. Harusnya kan Hot series nggak mungkin ya kalau dapat 5G, ternyata ini kebagian juga nih Hot series dapat 5G. Yaudah, langsung aja ini kita unboxing. Jadi harganya sendiri ini udah diumumin tadi siang itu 2.499.000 atau 2,5 juta. Nah, menarik banget, 2,5 juta kita udah dapat smartphone 5G yang secara spek juga ini cukup menggiurkan ya, dengan beberapa poin-poin menarik yang nanti bakal kita bahas aja deh. Buat di depan ada box yang gambar Bruno ya. Ini adalah salah satu karakter di Mobile Legends. Mungkin karena mau ada Piala Dunia makanya dipasang Bruno ini, nggak tahu atau gimana. Terus di sebelah pojok kiri ini kita bisa lihat ada 5G Dimensity 810. RAM-nya ini 4 GB ya, plus 3 GB extended RAM dengan storage yang punya kapasitas 128 GB. Di sebelah kanannya ini ada barcode. Ini nge-scan buat kalian download Mobile Legends kalau misal kalian belum download. Tapi aku yakin kalian kebanyakan pasti udah punya game yang satu itu sih. Terus sebelah kiri tulis Hot 20 5G, sebelah kanan sama. Ini ada keterangan bundling ya. Ya, bundling kuota IM3 144 GB. Di bagian atas ada logo Infinix. Di bawah kita bisa lihat ada warna yang mau kita bahas ini Racing Black dengan ya Racing Black aja. Oh ya, RAM-nya tadi udah ditulis di sini ya, 4/128. Di bagian belakang ini kita juga bisa lihat ada beberapa key selling point yang lengkap banget ditulis sama Infinix. Bukan key selling point lagi sih, ini lebih ke spesifikasi lengkapnya ya. Jadi kalau kalian masih bingung spek dari Infinix, kalian bisa baca aja box yang ada di bagian belakang sebelum beli. Kalau misal kalian belinya offline ya. Nih, seperti ini ada 5G per 120 Hz, 5G plus 6 nanometer, 50 megapiksel, up to 7 GB RAM. Ini maksudnya RAM bawaan cuma 4 sih sebenarnya, cuma mereka nulis biar kelihatannya banyak aja, 4 plus 3 GB. Terus ada 120 Hz Full HD Plus, ya layarnya udah Full HD, mantap. Baterainya 5000 mAh sama ada gaming turbonya. Oke, langsung aja kita buka. Oke, 2,5 juta. Oke, di sini ada HP-nya, tapi kita singkirin dulu. Kita lihat di bawahnya, di sini, oke, ada SIM ejector, lalu ada buku petunjuk penggunaan, ada kartu garansi, lalu di bagian bawahnya kita bisa lihat ada casing yang jenisnya soft case, transparan seperti ini. Oke, lalu ada kepala charger dengan output 18 watt. Oke, jadi kalau kalian perhatiin di sini ada tulisan kecil 18 watt. Lalu di bagian sini ada kabel charging USB A to USB Type C. Jadi udah pakai USB Type C, mantap. Oke, sekarang kita langsung fokus aja ke HP-nya. Ini kita beresin terlebih dahulu supaya nggak ganggu. Oke, ini dia HP-nya, si Infinix Hot 20 5G. Langsung aja kita buka. Ini kita Racing Black ya, warna hitam kencang, hitam balap. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Oke, seperti ini. Ini khas Infinix Hot series banget, yang finishingnya ya kelihatan murah, tapi nggak apa-apa. Selagi kita selalu pakein casing, bagian desain nggak bakal kelihatan. Meskipun secara looks ini tampilannya keren ya. Beda banget dari yang sebelum-sebelumnya. Di bagian belakang ada dua buah kamera yang gede. Ini yang bikin tambah keren sih. Terus ada kayak finishing dua berbeda gitu. Jadi yang di bawah ini glossy, garis-garis seperti ini vertikal. Ada efek-efek ya sinar-sinar seperti itu. Kalian di bagian atas ini gede seperti ini ya, mirip kayak Poco ya. Poco sih yang paling terkenal dengan seperti ini. Di sini kalian bisa lihat nih ada tulisan 5G, tapi ya nggak begitu kelihatan. Sini ada logo Infinix, lalu di sini ada tulis AI Ultra Camera. Sini ada LED flash. Sebelah kanan kita bisa lihat ada tombol volume sama tombol power yang menyatu sama fingerprint scanner. Akhirnya udah di samping ya, karena saya tahu kok sebelumnya Hot series itu selalu di belakang dan itu agak masuk ke dalam ya kalau kalian perhatiin. Terus di bagian atas ini kosong, nggak ada apa-apa ya. Sebelah kiri kita bisa lihat ada SIM tray, cuma
Oh, langsung aja kita buka. Sini kebetulan ada colokan. Harusnya triple slot sih. Yap, triple slot bolak-balik. Jadi sebelah sini ada micro SD, sini buat SIM-nya, dual SIM. Lalu di bagian bawah, ini ada jack 3,5, ada lubang mikrofon, lubang charging USB-C, sama speaker. Buat speakernya sendiri, kayaknya ini mono speaker ya, jadi cuma di bagian bawah aja, bagian atas nggak ada. Oke, langsung aja kita nyalain. Buat bagian depan ini masih pakai water notch drop, cuma ya nggak bisa komplain juga sih. Yang penting dalemannya kayak gimana gitu ya. Oke, ini kita bakal setting-setting terlebih dahulu sebelum kita bahas yang lain-lainnya. Yo. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Infinix Hot 20 5G. Jadi seperti biasa sebelum kita bahas spesifikasinya, kita mau ngecek kecepatan baca dari sensor fingerprintnya nih yang ada di sebelah kanan. Ya kita coba dulu. Oke. Ya lumayan cepat, cuma nggak terlalu cepat juga ya. Standar lah, kalau bisa kalian lihat. Ya lumayan lah, buat ukuran HP 2,5 jutaan ini terbilang ya standar aja. Lanjut kita bahas spesifikasinya, kalian simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi buat performa, smartphone ini tuh dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 810 5G. Ini adalah chipset yang bisa dibilang chipset 5G yang satu tingkat di atas dari Dimensity 700 ya. Cuma sayangnya di sini RAM yang dipakai tuh 4 GB aja nih. Ya RAM 4 GB kalau disandingin sama chipset kenceng ya ujung-ujungnya performanya juga nggak bakal maksimal ya, karena waktu itu kita juga udah pernah sempet ngetes yang Realme Narzo 50 kalau nggak salah, itu chipsetnya lumayan kenceng, MediaTek Helio G96, tapi RAM-nya cuma 4 GB, jadi performanya kurang nendang. Nah ini aku nggak tahu apakah performanya bakalan nendang atau enggak. Aku berharapnya sih tetap nendang ya, di game-game yang berat tentunya kayak Genshin Impact itu pasti makan RAM yang banyak pastinya ya. Tapi kalau misal game-game ringan kayak Mobile Legends ya itu harusnya aman sih. Nanti kita bakal ngetes, tapi ngetesnya cuma game PUBG Mobile aja, sekalian ngetes gyroscope-nya oke atau enggak. Kalau buat internalnya smartphone ini itu 128 GB ya. Jadi 128 GB itu juga menurutku udah cukup gede, ditambah ada slot micro SD juga. Jadi kalau misal kalian ngerasa 128 itu kurang, kalian bisa tambahin sendiri. Kalau buat baterainya ini 5000 mAh, kecepatan ngecas ada di 18 watt. Buat sistem operasi ini pakainya XOS, masih di XOS 10.6 ya. Jadi kalau kalian lihat tampilannya ya agak beda dari yang sebelumnya kita bahas si siapa? Note 12i, terus Zero Ultra sama Zero 20 itu kan udah pakai yang XOS 12. Nih, perbedaannya sebenarnya ada di bagian sini sih yang kelihatan banget. Kalau di control panelnya XOS 10 dia masih warna hijau seperti ini. Kalau yang XOS 12 itu warnanya biru. Mungkin bakal aku contohin aja langsung. Oke, ini dia si XOS 12 dari Infinix Zero 20 ya. Jadi kalau kalian ambil dari atas, tampilannya seperti ini. Tuh, yang ini biru, yang ini masih hijau. Terus fontnya agak sedikit beda juga. Yang XOS 12 ini lebih simple ya. Kelihatan lebih enak juga buat dilihat tuh. Ya, jadi kalian bisa tahu lah ya bedanya kayak gimana. Yang jelas XOS 12 menurutku lebih oke sih tampilannya. Cuma ya nggak apa-apa karena ini kelasnya Hot Series ya. Kasian juga yang Note sama yang Zero udah susah-susah buat dapetin XOS 12. Tapi kalau hotnya ikutan, ya mereka kasihan. Ya makanya dikasih XOS 10 nggak apa-apa. Buat secara fitur sih nggak terlalu beda jauh, tapi buat tampilan ya menurutku agak sedikit berbeda dari yang versi 12 gitu aja. Buat Androidnya ini udah Android 12, jadi udah yang paling baru. Cuma ya XOS-nya tadi aja. Nggak tahu kedepannya bakalan dapat update atau enggak, tapi kalau Infinix sih kemungkinan buat dapetin update itu kecil ya kalau dari pengalaman yang udah-udah. Terus lanjut kalau buat layarnya sendiri, ini layar IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dan luas layar ada di 6,6 inci. Buat refresh rate juga udah 120 Hz, jadi buat dipakai scrolling seperti ini contohnya. Ini udah aku set ke 120 Hz. Ini kerasa enak dilihat sama mata. Ya meskipun di kamera nggak kelihatan 120 Hz-nya kayak gimana. Terus kalau buat refresh rate-nya sendiri ini bisa kita set ke auto ya, jadi bisa menyesuaikan aplikasi apa yang lagi kita buka. Kalau buat kamera ini ada dua. Pertama ada kamera yang resolusinya ini 50 megapiksel, harusnya yang atas. Sama yang satu lagi ini AI kamera. Ini nggak dikasih tahu resolusinya berapa. Tapi yang jelas ya anggap aja yang bawah itu gimmick. Lensanya ini cuma satu, yang 50 megapiksel itu aja.
Sementara yang di bagian depan ini kameranya punya resolusi 8 megapiksel yang bentuknya water notch drop seperti ini. Ya sayang banget tampilannya agak kelihatan jadul, cuma ya oke lah, masih oke lah kalau Hot Series tuh. Smartphone ini ada NFC-nya, jadi tampilannya ya sudah jadi fitur yang satu ini jelas bakal kepake banget buat orang-orang yang emang pakai fitur yang satu itu, karena aku sendiri cukup sering pakai NFC buat ngecek saldo sebelum masuk ke parkiran ya, karena di parkiran mall itu pakainya kartu. Di NFC kepake banget buat ngecek sama top up gitu sih kalau menurutku gitu. Dan ya udah, langsung aja kita mau ngetes performanya. Tapi sebelum itu kita ngetes ini dulu deh, kameranya. Sini kita langsung aja foto ya. Sini kita foto-foto simple aja buat ngetes ketajaman gambar 50 megapikselnya. Oke, ini kita aktifin. Tadi belum aktif ya. Nah, ini kita udah aktifin 50 megapiksel dan bakal bandingin apakah hasilnya signifikan atau enggak. Kita coba foto-foto simpel gini aja. Warnanya kalian lihat kalau dari preview sih sebenarnya agak pucat ya. Cuma nggak tahu nanti kalian lihatnya kayak gimana. Sementara gitu aja dulu buat kameranya. Sekarang kita lanjut ngetes performanya pakai game PUBG Mobile. Langsung aja kita mulai. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya dan buat settingannya langsung aja kita lihat. Bawaan langsung dapat HD high ya. Kalau kita pindah mode-nya bisa sampai ultra, balance juga sampai ultra. Kita bakal pakai balance ultra aja. Terus buat gyroscope ya seperti yang aku udah bilang, ini gak ada gyroscope hardware-nya, jadi delay itu naiknya telat ya, cepet tapi telat, dan ini bakal nggak enak buat dipakai. Oke, 1 kill, 2 kill, kita cari 1 kill lagi kali ya. Oke, gitu aja, nanti sisanya bakal kita bahas di video review ya. Lebih lengkapnya nanti kita tunggu aja, karena ini HP yang menarik buat harga 2,5 juta dengan berbagai fitur yang Infinix kasih ya, terutama spesifikasinya yang lumayan oke. Buat main PUBG sih masih oke, cuma nanti Genshin kita bakal tunggu, karena aku nggak yakin RAM 4 GB nya bisa ngejalanin Genshin dengan lancar. Oke, gitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Bye-bye.